Inilah tragedi makam Mbah Priok, sebuah tragedi mengerikan yang mengguncang Indonesia di tahun 2010. Detik-detik terjadinya tragedi ini bahkan disiarkan langsung melalui televisi. Masyarakat Indonesia bisa melihat detik-detik mencekam saat tragedi ini pecah selama kurang lebih 12 jam. Pada tanggal 14 April 2010, sekitar pukul 6 pagi, 1.750 anggota Satpol PP mendatangi kompleks makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara. Hari itu akan dilakukan eksekusi lahan akibat sengketa ahli waris Mbah Priok dengan PT Pelindo II. Namun baru beberapa menit alat berat mengeruk area di sekitar makam, tiba-tiba ratusan warga datang. Mereka tak terima makam Mbah Priok diusik. Mbah Priok adalah sosok yang sangat dihormati sebagai penyebar agama Islam di Jakarta Utara. Ratusan warga yang membawa celurit dan parang mulai mendesak aparat untuk mundur. Beberapa warga melempar molotov yang membuat alat berat nyaris terbakar. Situasi akhirnya pecah menjadi kerusuhan brutal ketika petugas Satpol PP bergerak maju memukul warga yang mencoba menghalangi. Tak terima, warga pun melakukan perlawanan. Saling serang antar kubu tak bisa terhindarkan. Bunyi dentingan besi terdengar. Beberapa orang mulai berjatuhan dengan luka-luka parah. Kedua kubu sama-sama tak bisa mengendalikan diri. Kerusuhan brutal itu disiarkan secara live di hampir semua stasiun TV Indonesia. Masyarakat bahkan bisa melihat langsung seorang warga dipukuli belasan anggota Satpol PP hingga tak sadarkan diri. Begitu pula dengan nasib seorang anggota Satpol PP yang berhasil ditangkap warga. Ia dikeroyok kemudian diseret dalam kondisi mengenaskan. Kerusuhan itu terjadi hampir 12 jam lamanya. Di malam hari ketika kerusuhan berakhir, tubuh tak bernyawa dengan seragam Satpol PP ditemukan di area pelabuhan. Kondisinya mengenaskan, nyaris tak bisa dikenali. Dua anggota Satpol PP juga ditemukan dalam kondisi kritis. Untungnya, seorang Habib menyelamatkan keduanya dari amukan warga. Akibat tragedi ini, 3 anggota Satpol PP harus kehilangan nyawa. Sementara, jumlah korban yang terluka parah sangat fantastis, yakni 231 orang. Saat itu, Presiden Indonesia harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik agar tidak meluas lebih besar karena adanya sentimen agama. Bagaimana pendapat Anda, Bung?